Ya, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai satu Tawarikh pasal yang ke-11. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tuan-tua Israel menghadapi raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Dia memperkuat kota itu sekelilingnya mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sebab Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pas-Damim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu mendapatkan Daud dekat Gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang." Lalu ketika orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan, katanya. "Jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkan aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini, sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya." Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya.
Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, Sika orang Husa, Lai orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Pelet bin Baana orang Netofa, Itai bin Tibai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Baas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Alyaba orang Saalbon, Hasyem orang Gison, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifa bin Ur, Elefer orang Mekarit, Ahia orang Peloni, Esro orang Karmel, Naarai bin Isbai, Yol saudara Nathan, Mihbar bin Hagri, Salek orang Amon, Naharai orang Beerot, membawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yitri, Gareb orang Yitri, Uria orang Het, Sabat bin Ahai, Alai, Adina, anak sisa orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Ma'aka, Yosafat orang Mitni, Uzia orang Asitarot, Syama dan Yeyel, anak-anak Hotam orang Harur, Yebiel bin Simri bin Yoha, saudaranya orang Tisi, Eliel orang Maharawim, Yeribai dan Yosawia, anak-anak Elmatam, Yitma orang Moab, Eliel, Obed dan Yakasiel orang Mesobaya. Ya, kita melihat kemarin 1 Tawarikh pasal 10, yaitu Saul dibunuh Tuhan. Saul selesai tugasnya, mati, dan ada penyataan di pasal 10 kemarin karena dia tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena tidak berpegang firman Tuhan. Dan alasan yang kedua, dia tidak minta petunjuk Tuhan, tapi justru minta petunjuk dari arwah. Dan Saul ini mati dan diganti oleh Daud. Di 1 Tawarikh pasal yang ke-11 kita melihat satu kisah yang dicatat ulang dari 2 Samuel pasal 5 sudah diceritakan, tapi kita melihat bahwa di pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 ini Daud diangkat menjadi raja oleh tua-tua Israel dan diurapi menjadi raja, dan ini berkisar 20 tahun sejak dia sudah diurapi oleh Samuel. Baru saat ini diceritakan Daud begitu lama menanti saatnya secara nyata, ya, ada urapan dari para tua-tua Israel menjadi raja di Israel. 7,5 tahun dia menjadi raja di Hebron, dan 13 tahun dia kemudian menjadi raja, dan dia memerintah cukup lama. Pada waktu itu dia berumur 30 tahun dan dia memerintah 40 tahun. Jadi sekitar 33 tahun ada di Yerusalem memerintah Israel. Nah, kita melihat
apa yang diceritakan di Tawarikh ini yang menunjukkan Daud ini pada posisi dia sebelum diurapi dan diangkat menjadi raja di Israel, yaitu di ayat yang kedua dikatakan, telah lama ketika Saul memerintah, engkau yang memimpin segala gerakan orang Israel. Jadi kalau kita melihat secara yuridis, itu Saul yang menjadi raja, tetapi di lapangan secara de facto justru Daud setelah diurapi oleh Samuel, dialah yang memimpin orang Israel. Jadi ini terlihat bahwa Daud sebetulnya secara fungsional dialah yang menjadi pemimpin orang Israel, dan mereka orang Israel itu tahu bahwa Tuhan yang sudah berfirman dan Tuhan yang menyertai Daud, dan ini terbukti di lapangan. Dia bisa memainkan kecapi pada waktu Saul dirasuki oleh roh setan, dan itu roh itu pergi dan Saul mulai ada damai. Dan terlihat peristiwa yang besar pada waktu ditantang oleh Goliat, maka rakyat bisa melihat semua orang Israel ketakutan dengan Goliat, tapi justru Daud yang disertai Tuhan, yang diurapi Tuhan, dia bisa menang terhadap Goliat. Maka perempuan-perempuan berteriak-teriak, ini Saul beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa, dan dia berulang kali mengalahkan orang-orang Filistin pada waktu dia perang. Daud membawa kemenangan bagi Israel, dan itu tahun demi tahun dijalankan oleh Daud sampai dia ini mau dibunuh oleh Saul dan dia melarikan diri, dan orang Israel tahu bagaimana Daud ini memimpin gerakan orang Israel. Jadi kalau kita melihat ini bahwa Daud itu setia, dia setia menanti janji Tuhan. Daud dengan taat mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, sepenuh hati mengikut Tuhan, berdoa dan terus melakukan apa yang menjadi fungsinya, sekalipun secara yuridis, secara posisi belum dilantik menjadi raja, baru 20 tahun kemudian. Dan ini satu teladan yang kita bisa ambil dari nats ini. Lalu bagian yang kedua ayat 4 sampai 9, kita melihat satu catatan bahwa waktu Daud menyerang Yebus dan orang-orang Yebus ini, engkau tidak akan sanggup masuk kemari. Dan dia di 2 Samuel pasal 5 katakan orang buta, orang timpang tidak sanggup. Dan ini Daud, dia tetap menyerang, dan Daud mengalahkan kota itu, dan itu disebut kota Daud, dan sekitarnya juga dibangun. Catatan yang di sini yang tidak dicatat di kitab Samuel adalah soal Yoab. Yoab panglima Daud itu, bagaimana dia menjadi pemimpin. Ternyata di Tawarikh disebutkan bahwa Daud pada waktu dia menyerang Yebus ini, Yerusalem, dia katakan kepada semua pasukannya, semua pengikutnya, pahlawannya, dia katakan, siapa telah terlebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Kalau melihat ini, berarti Yoab ini punya kapasitas, punya kompeten, punya keberanian, punya karakter, punya kepemimpinan yang luar biasa.
pada waktu Daud mengatakan ini, ternyata yang maju dan mengalahkan adalah Joab. Maka tidak heran kalau akhirnya Daud mengangkat Joab menjadi panglima pasukannya. Dan inilah yang kita bisa pelajari, bahwa seorang pemimpin punya kompeten, punya keberanian, punya karakter. Dan Daud pada waktu memilih pemimpin, dia tidak sembarangan, dia menseleksi, dan ada tes case-nya, tes drive-nya, bagaimana, siapa yang mampu. Ternyata Joab yang menjadi pemimpin. Dan Daud dikatakan di sini di ayat yang ke-9, lalu semakin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan menyertainya. Ini menjadi kunci bahwa kemenangan demi kemenangan Daud, ada pemimpin, ada tim yang bekerja sama dengan Daud karena penyertaan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Kita bisa melihat pemimpin Daud karena penyertaan Tuhan. Di bagian ini kita bisa lihat bagaimana sekarang kepemimpinan Daud. Ternyata ada di ayat yang kedua dikatakan Tuhan berfirman, yang harus menggembalakan umat Israel adalah Daud, dan engkaulah yang menjadi raja. Jadi model kepemimpinan Daud di sini adalah model raja sebagai pemimpin umat Israel, tapi dia berfungsi, dia sebagai gembala. Tuhan menugaskan bahwa Daud ini untuk umat Tuhan, dia harus menggembalakan. Itu sebabnya Daud menyadari dia tiap hari sebagai gembala, dan model kepemimpinan yang diberikan Tuhan untuk Daud, sekalipun dia adalah raja, tapi berfungsi untuk menggembalakan umatnya Israel. Maka dia bisa mengutarakan, merefleksikan bagaimana kalau dia menjadi gembala. Dia munculkan di Mazmur 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti dia untuk umat Israel kesejahteraan, jangan sampai ada kekurangan. Dan dia katakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namamu. Di dalam emosi jiwa itu disegarkan, tidak kecewa, tidak khawatir, tidak putus asa, tidak takut, tapi disegarkan. Dan dikatakan dia menuntun di jalan yang benar. Umat Israel dibawa ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena Tuhan yang menyertai engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Ia menyediakan hidangan bagiku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan penuh melimpah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Inilah yang menjadi fungsi Daud sebagai pemimpin umat Israel, supaya dia membawa umat ini pada Tuhan, takut pada Tuhan. Jadi kalau melihat ini, apa yang bisa kita pelajari di sini? Bahwa sekalipun dia menjadi raja, tapi dia menggembalakan, melayani umatnya, membawa umatnya itu kepada kesejahteraan, kebenaran, ketaatan kepada Tuhan. Dan bagian 3 ayat yang ke-10 sampai 47 kita bisa melihat pahlawan-pahlawan Daud, bagaimana triwira yang berani berkorban nyawanya untuk Daud, bagaimana ada 2 panglimanya, Abisai dan Benaya, yang penuh keberanian dan kemenangan. Dan sekian banyak 30 pahlawan dicatat 2 Samuel pasal 2
3 itu 30-an 7 dan ini ditambah lagi 16, begitu banyak pahlawannya. Dan tercatat yang perlu kita teliti adalah ada nama Uria, suami dari Batsheba. Dia ini pahlawan. Dan kalau kita melihat bagaimana Daud yang begitu kejam, keji sampai membunuh Uria, ini pahlawannya yang terus berjuang untuk Daud sampai menjadi raja dan dibalas Daud karena dosa terhadap Batsheba, berdosa karena berzina. Dan ini menjadi pelajaran, hal seperti ini harus dihindari bagi kita yang sudah ditolong oleh orang lain. Ada pahlawan-pahlawan yang mendukung, yang terus membawa kita kepada orang-orang yang berhasil. Jangan pernah melupakan kebaikannya. Dan ini contoh yang buruk dari Daud. Dia pahlawannya sendiri, dia bunuh. Dan amanat teks hari ini kita bisa berpegang pada firman Tuhan. Janji Allah tepat dan dipenuhi walaupun waktunya bisa lama, menanti 20 tahun, tapi Tuhan kalau sudah berjanji dan dia pasti menepati. Penyertaan Tuhanlah yang memberi kuasa semakin besar dan kita bisa melayani untuk menggembalakan umat Tuhan. Aplikasinya, apakah saya setia menanti janji Tuhan? Yang kedua, apakah saya meyakini penyertaan Tuhan membawa posisi semakin besar dan kita juga bisa melayani orang lain dengan menggembalakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bersama-sama mengimani bahwa dalam setiap kehidupan kita Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan pujikan bersamamu Bapa, Ku lewati semua masa-masa dalam hidup kita, bisa turun, bisa naik, tapi kita yakin penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap kita yang bersandar di dalam Dia. yang sudah mengangkat kita dan membawa kita sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita mau terus berkomitmen untuk bermitra dengan Tuhan melalui hamba-hambanya yang Tuhan percayakan untuk memimpin, untuk melayani kita, supaya kita tetap dalam sehati sepikir melayani Tuhan bersama.
Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa dalam setiap panggilan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan mengirim ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memimpin kami, untuk membawa kami bersatu di dalam melayani Tuhan, bermitra bersama, berkarya di dunia ini. Kami berdoa mengucap syukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus membuat kami setia pada janji Tuhan, dan kami terus meyakini akan setiap penyertaan Tuhan. Biarlah Kau memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, supaya kami Tuhan terus diberkati Tuhan, dan tidak ada niat yang jahat, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.